I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. Teka-teki seputar kepindahan Joao Felix ke Al Nassr akhirnya mulai terkuak, teman-teman. Di balik langkah mengejutkan sang winger asal Portugal itu, ternyata tersimpan tawaran yang sulit ditolak. Bukan cuma dari segi finansial, tapi juga dari sosok legendaris yang jadi panutannya sejak kecil. Nggak tanggung-tanggung, Felix kabarnya ditawari bayaran yang bikin dompet siapapun auto meledak. Sekitar 70 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk kontrak 2 tahun. Kalau dibagi rata, Felix bakal kantongin 35 juta euro atau sekitar 666 miliar rupiah per musimnya. Bandingin aja bro, waktu di Chelsea aja gajinya cuma 8 juta euro per musim. Jadi wajar dong kalau mata langsung ijo. Belakangan, makin jelas juga kepindahannya ini ketika Felix kedapatan udah nongol di pemusatan latihan Al Nassr. Ini semacam sinyal lampu hijau bahwa proses administrasi tinggal ketok palu. Kabar burung yang beredar, klub berjuluk Al-Aalami ini nebus Felix dari Chelsea dengan total 50 juta euro atau sekitar 959 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 30 juta euro sebagai biaya transfer langsung, dan sisanya sekitar 20 juta euro sebagai tambahan insentif. Tapi drama nggak berhenti di situ, teman-teman. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Felix yang masih muda, baru 25 tahun dan punya nama mentereng, malah mutusin hijrah ke Liga Arab? Padahal, klub-klub Eropa juga masih banyak yang ngincer dia, termasuk mantan klubnya sendiri, Benfica. Nah, setelah diselidiki, ternyata bukan cuma uang yang bikin dia luluh. Ada satu nama besar yang kabarnya punya pengaruh besar juga, Cristiano Ronaldo. Yup, mega bintang satu negara itu dipercaya jadi faktor penting kenapa Felix kepincut main bareng di Al Nassr. Bisa dibilang, impian main satu tim bareng idola masa kecil akhirnya kesampaian. Meski begitu, kepindahan ini tetap aja bikin banyak pihak geleng-geleng kepala. Bahkan agen top Eropa, Jennifer Mendelewitz, gak ragu menyebut bahwa Joao Felix kini cuma fokus jadi mesin pencetak uang, alih-alih ngejar karir cemerlangnya. Menurut dia, Felix udah lama kehilangan arah di dunia sepak bola dan cuma ngikutin arus tanpa benar-benar ambil kendali atas masa depannya. Jennifer juga nyentil keras bahwa dengan potensi sebesar dia, seharusnya Felix bisa lebih tegas milih proyek yang emang cocok dan serius untuk karier jangka panjangnya. Tapi kenyataannya, dia malah terus-terusan pindah dari satu klub ke klub lain tanpa hasil signifikan. Sedikit flashback, Felix sempat jadi sorotan Eropa waktu diganjar penghargaan Golden Boy 2019. Waktu itu semua orang yakin dia bakal jadi penerus para bintang besar. Tapi sejak pindah ke Atletico Madrid di tahun 2019, kariernya malah terjun bebas. Gak cocok sama gaya mainnya Simeone, akhirnya dia sempat dipinjamin ke Chelsea di awal 2023. Di sana pun gak terlalu moncer. Setelah balik dari peminjaman, dia sempat unjuk gigi di Barcelona. Tapi sayang, Blaugrana gak punya dana buat nebus mahar dari Atletico. Chelsea lalu nebus dia secara permanen, tapi performanya nggak konsisten. Akhirnya dia dipinjamin lagi ke AC Milan, dan hasilnya sama aja. Gak ada kesan meyakinkan yang ditinggalkan. Makanya nggak heran kalau akhirnya Chelsea memutuskan lepas dia ke Al Nassr musim panas 2025 ini. Sekilas, langkah Felix ke Arab Saudi memang kelihatan kayak jalan pintas cari duit. Tapi bisa jadi juga ini usaha terakhir dia buat bangkit, siapa tahu kan? Mungkin dengan suasana baru, tekanan yang gak segila Eropa, dan main bareng Ronaldo, dia bisa nemuin kembali bentuk terbaiknya. Yang jelas sekarang publik cuma bisa nunggu, apakah Joao Felix bakal kembali bersinar atau malah benar-benar jadi simbol bakat yang disia-siakan cuma demi tumpukan uang. Dan salah satu kabar paling bikin heboh yang datang dari Stamford Bridge setelah kepergian Felix, datang dari pemain yang dianggap sebagai salah satu kebangkitan terbaik Chelsea musim lalu, Marc Cucurella. Secara mengejutkan juga masuk radar Al Nassr, klub yang kini makin gencar ngeracik Galacticos versi Arab Saudi. Lo gak salah denger bro, Marc Cucurella yang musim lalu meledak jadi salah satu bek kiri paling gacor di dunia, kini dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Timur Tengah. Dan yang lebih gila lagi, sosok yang konon ngebet banget pengen bawa dia ke sana adalah sang legenda sepak bola, Cristiano freaking Ronaldo. Yup, CR7 gak cuma puas ngerekrut pemain muda penuh talenta kayak Joao Felix, tapi juga ngebidik pemain yang konsisten ngasih kontribusi penting di level top.
Kebangkitan Cucurella musim 2024-2025 emang luar biasa teman-teman. Dari yang dulu sering dianggap rekrutan mahal tapi zong, kini dia berubah jadi bek kiri kreatif yang bukan cuma ngandelin naluri bertahan, tapi juga punya insting menyerang yang tajam. Musim lalu Cucurella ngeluarin performa gokil. Nggak cuma bantu jaga lini belakang tetap solid, dia juga rajin bantu serangan. Bahkan catatannya 11 gol dari seorang bek kiri bro. Itu bukan angka sembarangan, apalagi buat posisi yang seharusnya nggak terlalu banyak nyentuh kotak penalti lawan. Tapi Enzo Maresca, pelatih anyar Chelsea yang dikenal dengan sistem permainan progresif ala Pep Guardiola, berhasil nge-upgrade Cucurella jadi senjata rahasia di sepertiga akhir lapangan. Dan ya, gaya main kayak gitu ternyata bikin Cristiano Ronaldo klepek-klepek. Menurut bocoran dari beberapa media Eropa, Ronaldo secara pribadi merekomendasikan nama Cucurella ke jajaran manajemen Al Nassr. Bahkan dia ngotot pengin satu tim bareng sang bek Kribo yang disebut-sebut sebagai salah satu revolusioner posisi musim ini. Masuk akal sih teman-teman. Di saat banyak klub Eropa sibuk berburu wonderkid, klub-klub Arab justru ngegas cari pemain yang udah jadi, siap pakai, dan punya mentalitas elit. Felix udah lebih dulu gabung, sekarang mereka pengin bawa wingback yang bisa bantu bangun serangan dari belakang. Dan dari segi pengalaman, Cucurella udah kenyang banget rasanya Premier League, La Liga, Liga Champions, sampai tekanan media London. Tapi masalahnya Chelsea jelas ogah ngelepas pemain andalan mereka begitu aja. Enzo Maresca secara terbuka udah bilang kalau Cucurella adalah salah satu bagian paling vital dari proyek barunya. Tapi teman-teman, kita semua tahu uang bisa ngubah segalanya. Dan kita bicara soal klub Arab Saudi di sini. Kalau mereka datang bawa koper berisi puluhan juta euro, bahkan klub-klub besar Eropa pun bisa mikir dua kali. Chelsea emang lagi ngebangun skuad jangka panjang, tapi pemilik baru juga realistis. Kalau ada tawaran fantastis, gak banyak pemain yang bener-bener untouchable. Nah, kalau skenario terburuk itu kejadian, alias Cucurella cabut ke Al Nassr, Chelsea jelas butuh pengganti yang bukan kaleng-kaleng, gak bisa asal tambal sulam. Bek kiri harus jadi motor serangan, punya kreativitas, stamina monster, dan tentunya adaptif dalam sistem ala Maresca. Dan disinilah nama Lewis Hall kembali naik ke permukaan. Lo pasti inget dong, Hall pernah jadi salah satu talenta paling menjanjikan dari Akademi Cobham, tempat lahirnya bintang-bintang muda Chelsea. Sayangnya, 2 tahun lalu The Blues mutusin jual dia ke Newcastle United demi suntikan dana segar. Tapi sekarang, dengan performanya yang makin mateng dan pengalaman Premier League yang udah segunung, banyak fans Chelsea yang ngerasa waktunya Hall pulang ke rumah. Hall baru 20 tahun teman-teman, tapi permainannya udah matang kayak pemain senior. Bahkan, pelatih Newcastle saat ini, Eddie Howe, sampai bilang kalau Hall itu luar biasa dan punya masa depan cerah sebagai bek kiri utama timnas Inggris. Yang bikin dia makin cocok buat Chelsea sekarang adalah gaya mainnya. Dulu, waktu masih di akademi, Hall sempat main sebagai gelandang tengah. Jadi dia punya visi permainan yang lebih luas dibanding fullback konvensional. Nah, di tangan pelatih kayak Maresca, pemain model kayak gini bisa dibentuk jadi hybrid fullback yang bisa main ke tengah saat membangun serangan. Cocok banget sama sistem posisi fleksibel yang lagi tren di Premier League. Ditambah lagi, kemungkinan Reece James balik jadi starter di kanan bikin Chelsea butuh keseimbangan di sisi kiri. Dan dengan gaya James yang lebih fokus bertahan pasca cedera, maka sisi kiri kudu lebih ofensif. Hall bisa jadi sosok itu. Dia lincah, teknikal, dan punya kemampuan distribusi bola yang presisi. Bener-bener paket lengkap. Kehadiran Hall juga bisa jadi simbol pemulihan identitas Chelsea. Di tengah gempuran pemain asing, Hall bisa jadi pengingat bahwa darah muda akademi masih bisa jadi tulang punggung. Fans pasti bakal seneng banget lihat produk lokal kembali menguasai sisi lapangan. Tentu, semuanya masih spekulasi. Cucurella belum tentu pindah dan Hall belum tentu dilepas Newcastle. Tapi dunia sepak bola sekarang unpredictable banget. Hari ini lo jadi pahlawan di London, besok bisa aja udah angkat koper ke Riyadh. Begitulah cepatnya pergerakan dunia transfer. Yang pasti, kalau Chelsea sampai kehilangan Cucurella, mereka harus gerak cepat. Nggak boleh tunggu sampai deadline day. Karena posisi bek kiri sekarang bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal membangun identitas permainan tim. Dan dalam konteks itu, nama Lewis Hall jadi kandidat yang nyaris sempurna. Bro,
Ini bisa jadi salah satu saga transfer paling menarik musim panas ini. Apakah Hwang bakal kembali jadi penentu utama, atau Chelsea bakal ngelawan dan mempertahankan pemain terbaiknya? Apakah Hall akan balik kandang dan jadi ikon era baru di bawah Maresca? Atau dia akan tetap jadi andalan Newcastle dan bikin Chelsea nyesel pernah melepas dia? Satu yang pasti, drama belum selesai. Dan sebagai fans bola, kita tinggal duduk manis ngopi dan nunggu siapa yang akhirnya angkat trofi dan siapa yang cuma bisa angkat koper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.